Ya pemirsa, eskalasi kondisi di Timur Tengah ini terus mengalami peningkatan. Terbaru pada Selasa 1 Oktober yang lalu, Iran ini meluncurkan 180 rudal balistik yang bisa menembus pertahanan dari Israel Iron Dome. Dan atas serangan tersebut, Israel ini menyatakan ancaman lewat Perdana Menterinya Benyamin Netanyahu akan membalas serangan Iran. Lalu akankah serangan balasan Israel terhadap Iran ini juga memicu perang yang lebih luas? Kita akan membahasnya malam hari ini bersama dengan para narasumber yang sudah bergabung bersama kita malam hari ini. Ada Pak Tengku Reza Shah, pengamat hubungan internasional. Pak Reza, assalamualaikum, selamat malam. Sehat Pak Reza? Terima kasih. Dan juga bergabung bersama kita ada Mas Hasibuloh Satrawi, pengamat Timur Tengah. Mas Satrawi, sehat? Alhamdulillah. Dan sehat. juga bergabung melalui sambungan Zoom ada Pak Soleman B. Ponto, pengamat intelijen militer. Selamat malam Pak. Selamat malam. Ya. Pak Soleman, kalau kita lihat ini adu serangan yang sudah terjadi antara Iran dan juga Israel beberapa waktu ke belakang. Kalau kita melihat pertahanan atau kekuatan militer dari masing-masing kubu ini seperti apa, Pak? Kalau mau dilihat, ini bisa berimbang karena Israel juga kan cukup banyak dia punya persenjataan. Sehingga Iran pun sama, sangat yakin dengan nuklirnya. Jadi ini bisa-bisa memang akan membesar karena Israel dalam sejarah tidak pernah dia mengalah kalau dia diserang. Pasti dia akan balas. Sehingga ini akan bisa memicu yang lebih besar lagi saya kira nanti akan ke depan. Oke, kalau kita menganalisis lebih dalam lagi Pak Soleman mengenai kekuatan darat, laut, udara yang dimiliki oleh Iran maupun Israel ini seperti apa? Karena kalau kita lihat rudal Fatah, rudal balistik 180 bisa menembus Iron Dome yang selama ini dibanggakan oleh Israel. Iya, memang itu bisa menembus dengan Iron Dome-nya dia, tapi dia kan juga punya itu kan pertahanannya dia kan punya penyerangan juga nantinya. Kan kita tidak bisa lihat dari pertahanan, dengan pertahanannya tembus, nanti dia akan ada pembalasan lagi. Dan kita tidak pernah tahu betul pastinya punya Israel itu seberapa, karena mereka kan sangat rahasia penyimpanannya. Tapi pembalasan dia akan balas. Coba kita lihat nanti dalam 1-2 hari ini, seperti apa. Karena kebiasaannya dia seperti itu. Dan apa yang dilakukan tentunya sudah dipertimbangkan. Ketika menyerang Lebanon, ketika menyerang Palestina disuruh berhenti dia tidak berhenti. Itu semua sudah dia perhitungkan. Sehingga serangan ini akan memicu ya perang yang lebih besar lagi nanti. Yang kemanusiaannya ini nanti seperti apa kita lihat ke depan. Oke, baik. Pak Reza, kalau kita lihat kondisi beberapa waktu terakhir ini, Iran dan Israel nampaknya semakin mengalami peningkatan serangannya ini Pak, eskalasinya. Nah bagaimana kemudian nanti perkiraan kondisi yang akan terjadi juga di Timur Tengah Pak Reza? Pak Prabowo dalam 72 jam terakhir sudah mengingatkan kita semua, ada potensi perang dunia ketiga. Maka itu Indonesia harus waspada. Sebenarnya perang itu bisa terjadi kapanpun ya, cuman atau malah sudah terjadi dengan yang kemungkinan ya persiapan sekarang sedang berjalan karena masing-masing sudah mengasah pedang masing-masing sedang menganalisis suasana di lingkungan, kuatkah saingan saya, kemudian kuatkah mitra-mitra dari saingan saya, masih bisa dipengaruhi atau tidak, misalnya negara-negara yang selama ini lunak terhadap Israel, apakah mereka mengizinkan. Kalau mereka tetap mengizinkan wilayah udaranya, kalau mereka menolak wilayah udara saya gunakan untuk peluncuran ke Israel, maka mereka saya akan asumsikan mengganggu saya dan saya bisa serang mereka juga. Jadi betul adu gertak antara Israel dan Iran itu ditujukan bukan hanya Israel lawan Iran, tapi juga Israel terhadap sekutunya, Iran juga terhadap sekutunya dan juga kepada sekutu Israel. Jadi dalam keadaan seperti ini, informasi dan teknologi itu sangat menentukan. Persis seperti yang dikatakan oleh Sun Tzu dalam bukunya The Art of War. Kenalilah dirimu sepenuhnya, kenalilah lawan-lawanmu sepenuhnya. Kalau sudah menguasai masing-masing, SWOT masing-masing, maka Anda jangan takut-takut untuk perang. Anda punya kans untuk menang. Jadi kekhawatiran Pak Soleman Ponto itu benar, kekhawatiran Pak Prabowo itu benar, karena kita berhadapan dengan informasi yang serba rahasia. Biasanya informasi rahasia itu akan dipegang matang-matang oleh para elit, bahkan di bawah sumpah sekalipun mereka tidak akan percaya, tidak akan berbicara soal itu. Dan biasanya orang itu siapapun juga ya,
kalau misalnya kurang masuk panggung, itu ada kecenderungan bicara. Misalnya pada tahun 80-an Israel mengatakan saya bukan negara nuklir, nggak punya senjata itu, nggak ada riset dan nggak ada fasilitas. Ilmuwan dia namanya Mordechai Vanunu ngomong di Eropa bahwa Israel punya dan lokasinya pun jelas di Modena. Dan tentunya kan informasi dulu tidak bisa digunakan oleh Iran untuk menyerang lokasi tersebut kan. Maka bahkan untuk suatu lokasi di mana instalasi itu sangat rahasia, di mana instalasi itu akan sangat menentukan harkat negara itu sangat dirahasiakan. Bahkan seringkali untuk datang ke situ pun teknisi-teknisi dia datang dalam keadaan mata tertutup dan kendaraan yang digunakan itu sudah dikendalikan oleh agen-agen Israel, misalnya agen-agen Mossad, dan seringkali ahli datang itu nggak tahu kemana, tahu dia berada di sebuah lokasi. Jadi kita berhadapan tidak ada tanggal resminya kapan perang itu akan berlanjut, tapi yang jelas masing-masing pihak sudah bersiap diri, dan saya khawatir dalam kondisi seperti siap siaga untuk perang ini, mohon antara pemimpin di atas dan pemimpin di bawahnya satu hati begitu, karena seringkali untuk meluncurkan suatu senjata itu perlu istilahnya itu persetujuan dari mitra kan. Jangan sampai nanti saya mengasumsikan kawan saya akan setuju, saya pencet, pokoknya terserah salah saya pencet. Nah, ternyata ini sangat berbahaya, namanya itu accidental detonation, mungkin terjadi. Oke, Mas Hasibuloh Satroy melihatnya juga seperti apa dari serangan demi serangan yang terjadi? Tidak hanya kali ini saja, beberapa waktu ke belakang rangkaian serangan juga terjadi antara Iran berbalas juga dengan Israel. Tujuannya masih sama dari setiap serangan tersebut atau ada perubahan tujuan dari setiap serangan yang dilakukan baik dari Iran ke Israel maupun Israel ke Iran? Ya, sebenarnya kalau ditanya tujuannya apa, yang sudah terjadi belakangan ini seperti yang ditulis dalam judul kita, ini balas-membalas gitu. Cuman yang harus kita baca agak lebih detail di Timur Tengah ini secara umum, bahwa yang menjadi faktor konfliknya itu tidak hanya melulu ada di negara-negara ini. Saya ingin mengatakan bahwa kebijakan politik Amerika atau garis merah yang ditetapkan Amerika itu selalu menjadi dampak di lapangan. Nah, yang terjadi belakangan, misalkan kalau kita mau bicara tentang dampak daripada perang sekarang terjadi, itu kan sebenarnya satu dari juru bicara Amerika mengatakan bahwa serangan yang dilakukan Iran itu dianggap tidak efektif. Itu kutipan resmi yang disampaikan oleh salah satu juru bicara Gedung Putih beberapa saat setelah serangan dilakukan oleh Iran. Nah, yang kedua, Israel mengatakan bahwa kami akan membalas dengan sangat kuat, itu dijalankan oleh Netanyahu. Dan Iran itu datang dengan pernyataan lebih clear bahwa balasan apapun yang dilakukan oleh Israel maka akan mendapatkan serangan lebih kuat. Ini kutipan ketiga. Dan yang terbaru dari Amerika, kutipannya adalah bahwa Amerika melarang Israel untuk menyerang instalasi nuklir Iran. Ya. Nah, kalau kita analisa dari data-data faktual ini, maka sebenarnya persis seperti yang disampaikan oleh Pak Ponto, ini hampir pasti akan terjadi balasan yang dilakukan oleh Israel. Tapi seperti apa dan bentuknya apa, kapan, nah itu yang akan sangat ditentukan oleh perkembangan selanjutnya. Kalau kita mengacu dari fakta-fakta yang terjadi sebelumnya, sebenarnya memang dalam banyak kejadian Israel itu terutama Netanyahu melakukan manuver yang kadang-kadang melampaui garis merah yang diberikan oleh Amerika. Misalkan Amerika sejak awal menyampaikan kebijakannya adalah deeskalasi. Ya. Itu clear disampaikan dan sampai hari ini masih deeskalasi. Tapi Netanyahu dengan berbagai macam sikap dan kebijakan justru bermanuver untuk seakan-akan melampaui eskalasi ini. Faktanya apa? Dia serang Nasrullah di Libanon. Dia serang sebelumnya pimpinan Hamas di Palestina. Jadi ini manuver-manuver yang dilakukan. Nah, tapi pada batas-batas tertentu sebenarnya Israel juga mengikuti. Salah satu contoh kasusnya yang bisa kita angkat adalah misalkan cara dia membalas serangan Iran yang pertama. Itu kan persis seperti yang disampaikan oleh Amerika bahwa jangan sampai melakukan sebuah eskalasi. Akhirnya apa? Waktu itu Iran mengatakan kalau terjadi serangan balasan sama kami akan balas. Jadi serangan Israel waktu itu dikatakan oleh Iran bukan sebuah serangan. Akhirnya apa? Serangan yang pertama itu sebagai balasan daripada serangan Israel ke dubesnya di Syria itu tidak menimbulkan perang jilid 2 atau balasan jilid 2. Nah, ini yang saya bilang, saya juga melihat hari ini
formula-formula itu kemungkinan juga sedang dijajaki. Sekali lagi hampir pasti atau bahkan sudah pasti Israel akan membalas, tapi bentuknya dan waktunya kapan itu yang kita tunggu. Dan menurut saya balasannya tidak akan melampaui yang dikatakan oleh Amerika, yaitu bahwa jangan sentuh instalasi nuklirnya Iran, karena itu bisa menimbulkan eskalasi yang lebih parah lagi. Ini kalau saya baca di perkembangan terjadi. Baik, kita nanti masih akan menganalisis bagaimana kemudian seberapa besar potensi serangan balasan Israel yang hampir pasti ini terjadi kepada Iran. Tapi usai jeda pemirsa, kami akan kembali hadir untuk Anda.